mungkin nih rumahnya nih. Enggak, nomor 15. Oh bener rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sahabat cepak tetap sehat, tetap semangat. Harus sehat, harus semangat. Nah sahabat cepak, sekarang Kang Cepak masih di jalan-jalan seru. Biasanya ke alam ya, di sana bersahabat dengan alam. Karena ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib kita syukuri gitu kan. Jadi nikmat mana lagi yang kamu dustakan. Jadi kita harus bersyukur. Nah sekarang Kang Cepak jalan-jalannya sama ini sahabat lebih ini lagi karena ilmunya yang udah tinggi-tinggi gitu kan. Para ustadz gitu kan sini. Nah sini kebetulan ini rumah Pak Ustadz Roy gitu kan. Di sini nih di Antapani gitu kan. Sekarang kamu ke dalam nih. Ada mungkin ya kelihatannya ada tuh ada ininya ada apa aromanya ada mudah-mudahan ya ikutin Kang Cepak der. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Aduh, Pak Ustadz, dah mang Ustadz. Mohon. Aduh, aya kalasan. Pas di mana ya? Biasa jalan-jalan, tapi silaturahmi ya, Pak Ustadznya. Sip ah. Duh, kumang damang. Alhamdulillah. Aduh, alhamdulillah. Ngarasakeun ka dieu geuning. Mun ieu kalasan we aya rezeki na Kang Ceplak Oh, pas iya. loga pieu aya. Mohon. Ini tanya kasibukan ya. Namanya Wih ya teh. Wih, aduh kalasan atuh nya. Di Masjid Baitul Mutakin. Mun acara naon Pak Ustadz? Tiluan acara kajian ngisi tilu ustad. Oh, mun sawa eta. Buas abdi. Oh, tiluannya. Nembe rek saya. Aduh. Mohon nembe Alhamdulillah tuh pas Kang Cepak ka dieu aya ada gitu kan udah. Jadi jalan ka dieu. Siapa tuh? Mohon. Kurang sekanten nanti asa ngobrol gitu kayak Enggak, ya ngobrolnya enggak, tiluannya kayak Siap. terus dongkap Pak Ustadz sama Ustadz Buahnya. Mohon. Siap Pak Tunun antesan ngapain? Siap. Ya sahabat nanti Kang Cepak mau ngobrol di sini nih. Mungkin ada biar nggak nanggung. Jadi ada dua lagi. Jadi sekalian dah ilmunya keluarin, keterukin gitu kan. Ya, oke. Tunggu ya nanti obrolan Kang Cepak kan Pak Ustadz Roy, Pak Ustadz Rey dan Pak Ustadz Buas. Oke, tunggu ya. Nah, sahabat Cepak, tadi kan Kang Cepak ke masjid Baitul Mutakin di Antapani. Nih Pak Ustadz ini lagi tausiah di sana tapi gak keburu. Karena biasa janjinya ngedadak ya, biasa nih Pak Ustadz, tapi nggak apa-apa. Yang penting beliau ini telah mengundang untuk berbagi, menyebarkan kebaikan gitu kan. Nah, sahabat Cepak kan nggak tahu. Sekarang Kang Cepak itu biasanya jalan-jalan serunya ke sana ke alam gitu kan, bersahabat dengan alam. Nah, sekarang ke kota. Nah, sekarang karena menjelang Ramadan sahabat Cepak, jadi harus mendekati para ustadz. Kata ustadz juga kan, kita harus dekat merapat ke para ustadz biar kecepretan gitu ya. Nah, sekarang langsung mau ngobrol-ngobrol aja dan pertama harus kenalan dulu sama Cepak. Nah, pertama nih ada 3 ustadz di sini. Ini ustadz semua. Jadi mudah-mudahan Kang Cepak kecepretan lah ilmuna gitu minimal gitu kan. Nah, ya, sekarang langsung nanya dulu. Kenalan dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Nah, sekarang Pak Ustadz saha ya? Abdi Roy. Nah, Pak Ustadz Roy. Ternyata Kemarna. Satu lagi, siapa ini? Ini teman saya. teman dari dia ada kandungan tuh gitu kan. Jadi Pak Ustadz Roy ini ganteng-ganteng nih kalau sahabatnya pakai sana yang wanita noja tuh wah yang serem bukan apa mantep udah mau ganteng udah gitu ilmunya juga ilmu agamanya mantep pokoknya mah sok kalau nyari seperti ini nanti ada tip-tipnya ya. Nah satu lagi nih ini sahabat Kang Cepak Pak Ustadz Buas sok kenalan dah. Tambahan tuh kirang buasnya kepanjangannya Ustadz Buas Baong. Buas Baong. Burhanuddin Asir Boni, Nah. baik orangnya ngangenin. Nah itu sih sahabat Cepak tuh itu aja nama aslinya. Tapi ini kalau Kang Cepak mah bilangnya nih Ustadz Gaul, Ustadz Koboi gitu kan. Jadi ini sepertinya cocok nih. Ini pas Ustadz tuh udah ganteng-ganteng, muda. Nanti kan sahabat Cepak jana kalau menjelang Ramadan biasanya misalkan suka perlu ini ya penceramah ke sini nantilah ada dikasih nomor teleponnya. Nah pertama dulu ke Ustadz Roy. Ya. Pak Ustadz Roy, nih kita menjelang Ramadan atau tadi ini dari mana sih tadi tausiah? Coba sampaikan menjelang Ramadan lah gitu kan. Alhamdulillah tadi itu kami mendapat undangan dari KKMT sama BKMMT. Iya. BKM itu adalah Badan Koordinasi Majelis-Majelis Ta'lim. Betul. Ya. Banyak sekali itu majelis ta'limnya Ya. dari 4 kelurahan. Oh iya. Kidul, Ya. Kulon Wetan. Iya. Jadi di hari banyak kebetulan 3 ustadz aja trio ya trio trio ustadz. bergabung di sini ya. Mantap ya.
tentang temanya adalah yaitu Apa tuh? tentang fenomena apa? Momentum. Momentum hijrah di bulan berkah. Berkah gitu. Jadi hijrah itu bisa hijrah dari pribadi ya, Pak Ustadz. Bisa hijrah dari momen bulan tadi, bulan biasa ke bulan Ramadan ya. Nah, nih coba nih karena ini menyangkut ke Ramadan. Sahabat ceplak perlu di sana sedikit ulasan dari Pak Ustadz Roy. Menjelang Ramadan persiapan atau apapun nih untuk hijrah ke Ramadan, sok sampaikan Ustadz Roy. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an. Iya. Wa bayyana minal huda wal furqan. Iya. Nah, itu bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkan Al-Qur'an. Betul. Jadi dengan dengan diturunkannya Al-Qur'an ini memang harus menjadi bulan-bulan yang memang harus kita Dispesialkan ya. spesial gitu karena memang dimuliakan oleh Allah Betul. Subhanahu wa taala. Karena memang bulan Ramadan itu kalau dengan berpuasa itu akan menghilangkan kemaksiatan-maksiatan lainnya. Ya, Sok kalau amin. berpuasa arek ngalakukan aku berpuasa. Yang keduanya bahwa bulan puasa ini memang bulan yang diwajibkan untuk berpuasa. Iya. Di bulan-bulan mah tidak, hanya di bulan puasa ini Wajib, ya. Bahkan kalau misalkan paman marodaminkum paman kana maridon au asafarin, jadi mun ada dalam sakit atau perjalanan jika kita tidak menjalankan puasa atau misalkan tidak bisa berpuasa, Iya. maka wajib menggantinya. Iya. Itu min ayatin ukhra. Saking wajibnya berarti Saking ya. wajibnya di hari yang lain diganti Ya. itu. Nah itu kata Jadi Pak Ustadz diwajibkan Roy di juga. bulan ini, kalau untuk bagian orang-orang Islam. Ya. Ya, bulan Ramadan ini adalah bulan yang spesial ya. Di antara bulan-bulan yang lainnya yang banyak nama, Syahrul Rahmat, Syahrul Rahmat, Syahrul Ikuminanar. Jadi begitu rahmat dicurahkan itu pada bulan Ramadan, rahmat banyak diskon-diskon. Ya. Sayang kalau kita lewati, Betul. dibebaskan dari api neraka. Keberkahan ada, sholat fardunya bisa dikali lipat, gandakan. Betul. Sholat sunahnya aja Betul. bisa dihitung jadi sholat wajib di bulan yang lainnya gitu ya. Ya, Berarti hitungannya di bulan yang lain, jadi sholat sunnah itu dianggap jadi sholat wajib di bulan Ramadan. Betul. Makanya Rasulullah atau malaikat pun heran kalau satu orang ini sudah disampaikan ke bulan Ramadan, Betul. itu tidak memanfaatkan bulan ini. Betul. Kata malaikat tuh celakalah dan tidak mendapatkan rahmat sampai diaminkan oleh Rasulullah SAW itu. Jadi orang yang dimasukkan ke dalam bulan Ramadan tidak bisa memanfaatkannya itu sangatlah sayang sekali. Iya. Celaka. Mubazir ya gitu ya. Saya soalnya satu tahun itu cuma satu kali aja bulan Ramadan. Itu pun bahkan dosa yang dari baliku bisa hapus dengan Ramadan itu. Kalau kita benar-benar menjalaninya betul Ustaz. Man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufirullahu ma taqaddama min dzambihi wa. Sahabat yang ceplak, jadi begini, kita sebentar lagi akan datang bulan Ramadan dalam hitungan hari lah. Yang pasti jadi bagi kita orang yang beriman itu mendapatkan kebahagiaan, senang, riang gembira mendengarnya itu. Nah ini tanda keimanan. Maka di dalam Al-Quran, dalam surat Yunus ayat 58 itu Allah berfirman, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan Muhammad, dengan fadilah atau keutamaan dari Allah, artinya kita ini dijadikan seorang yang beriman dan orang yang berpasrah diri kepada Allah, dalam arti yang lain muslim. Ini dengan anugerah itu kemudian kita ini dengan rahmatnya Allah. Betul. Fabidzalika falyafrahu, maka yang demikian dengan rahmat Allah ini kita harus berbahagia. Artinya rahmat Allah itu ketika kita diperintahkan untuk menjalankan suatu kewajiban seperti tadi disampaikan Kang Ustaz Roy, Kang Roy, bahwa puasa di bulan Ramadan adalah suatu kewajiban. Maka ketika datang perintah untuk menjalankan suatu kewajiban dari Allah dan kita mampu mengerjakannya, itu menjadi rahmat. Apakah rahmat itu? Akan jadi sebab, akan jadi asbab datangnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Artinya kita akan terbebas nanti dari di bulan Ramadan itu, minan nar, terbebas dari siksa neraka, diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Yang pasti kita ini prepare. Jadi kalau orang mau tinju itu ada pemanasan dulu. Nah ini di saat-saat ini sahabat Kang Ceplak kita
Ya. pemanasan dulu, Main menyambut, beling ya lagi Betul. apanya. Ya. betul, menyambut bulan Ramadan. Nah, sebenarnya nih sahabat-sahabat bisa diteruskan ke nanti di saatnya udah datang ya udah tiba bulan Ramadan ya tadi kalau emang perlu kan masing-masing ini mau instansi pemerintah swasta apapun sekolah pun kan ini apalagi nih cocok nih kalau untuk anak-anak muda sebenarnya nih nanti diundang lah nanti dikasih nih di sini nanti ada nomor teleponnya. Nah, Pak Ustadz nih ada pertanyaan nih dari Kang Ceplak. Kalau Ramadan sih bagusnya yang diutamakan itu kalau kan ada di berbuat baik itu ya di samping baca Al-Quran yang lain-lain ya. Kalau sedekah itu sebenarnya yang diutamakan itu kemana sih sebenarnya itu Pak Ustadz kan banyak ya kalau bulan Ramadan itu yang momen ngedadak gitu kan pada itu sebenarnya seperti apa karena Kang Ceplak yang awam itu bingung gitu kan. Sebenarnya kita yang diutamakan itu kalau kita sedekah karena lebih diperbanyak ya kemana sih yang harus diutamakan Pak Ustadz? Pada saudara yang dekat. Oh, biasanya gitu. Ke orang tua, ke saudara-saudara karib ya. Baru ke yatim piatu. Nah, itu kalau biasanya sedekah mah lebih Betul. banyak. Betul ya Tat ya? Gitu. Betul. Betul sekali. Betul. Jadi, tapi yang paling utama lagi wabil walidain, terus ke kerabat. Ya, wabil Ya, kerabat. didahulukan yang terdekat dulu. Dekat dulu gitu. Nah itu tuh. yang Karena belum- kalau kita pun ada apa bermasalah atau misalkan Ya. apapun yang dekat kan. Betul. Tuh ujung-ujung yang jauh mah sebenarnya nah itu secara logikanya seperti itu mungkin karena ditambah penjelasan ya dari mungkin Dari penjelasannya. para ustadz ini gitu kan gitu ya jadi dahulukan yang terdekat gitu kan karena kan kita yang awamnya seperti Kang Cepak bingung gitu kan mana dulu nih yang diutamakan kayaknya kita sebanyak-banyaknya tapi kan misalkan keterbatasan yang kita akan berikan ya itu Pak Ustadz ya. Oke itu udah satu ilmu. Nah, itu ilmu itu sampai kapanpun harus ini lagi nih mencari ilmu makanya nonton di YouTube-nya ini nih Ceplak Seru Channel. Apalagi Pak Ustadz silahkan ada yang mau disampaikan lagi. Jadi Karena yang takut terpenting waktunya dari nih. sodako itu jangan menunggu kaya. Itu kita tuh betul. menunggu harus banyak uang. Makanya kemarin kita sampaikan dalam taklim saya itu ketika kita ingin sodako dari harta 50% dari harta kita maka bersodakolah. Sekarang ini contohnya misalkan Ceplak punya uang cuma 100.000. Ya. Kalau dalam keadaan punya uang hanya 100.000 ingin sedekah 50% dari harta Ya. itu sangat mudah cuma 50.000. Betul. Tapi kalau kita sudah kaya hartanya banyak tidak bisa sedekah 50% akan Iya. berat. Oh, iya. Orang yang punya harta 1 miliar harus disedekahkan 500 juta. Nah ini susah makanya sedekah itu jangan menunggu kaya. Kapanpun dan amal ibadah apapun jangan menunggu nanti. Iya. Bulan puasa bulan yang penuh barokah, bulan penuh maghfirah, bulan penuh rahmat, tapi jangan harus menunggu bulan puasa untuk berbuat baik. Mulai saat ini, mulai dari diri sendiri. Bulan Maghfirah, bulan puasa itu di dalamnya ada Betul. satu hari yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah itu Sobat Ceplak yang disampaikan sama para ustadz ini nih trio ustadz ini gitu kan. Kang Ceplak masih mau bertanya atau mungkin ada pesan apa untuk sahabat Ceplak di sana menjelang atau nanti di saat Ramadan. Nah sekarang ke Pak Ustadz Roy dulu, Pak Ustadz Roy. Nah tips atau pesan menghadapi Ramadan atau di saatnya Ramadan seperti apa sih biar sahabat Ceplak sana lebih terbuka wawasannya tentang keagamaannya. Silakan Mangga. Yang pertama adalah fokus. Harus fokus nggak punya. Fokus terhadap bulan Ramadan. Gitu. Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan. Bulan yang penuh di dalamnya adalah rahmat ya. Di dalamnya juga bulan yang memang yang diturunkan Al-Quran tadi. Ya. Dan ada satu hari di dalam itu, di dalam bulan Ramadan itu adalah satu hari yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, apa tuh? Lailatul Qadar. Itu. Lailatul malam Qadar. Kadang-kadang orang bilang malam Lailatul Qadar itu salah itu. Ya. Harusnya Lailatul Qadar. Lailatul udah malam gitu. Ya. Qadar itu adalah kemuliaan. Iya, betul. Yang di dalamnya ada ampunan. Kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar di hari bulan puasa, maka kita akan mendapatkan kebaikan lebih dari 1000 bulan. Kalau lebih dari 1000 bulan itu bukan 1000 bulan, lebih entah 1001, 2, 3, kita nggak tahu gitu kan. Lebih dari 1000 bulan. Betul. Maka untuk mendapatkan tipsnya, untuk mendapatkan fokus dari hari pertama sampai hari terakhir, insya Allah akan mendapatkannya. Itu kalau misalkan kita menunggu udah dari 10 hari terakhir. Nggak tahu kita kan. Iya. Pokoknya fokus aja udah. Ya, gitu. betul. Siap, terima kasih. Nah, sekarang ke
Pak Ustadz Ray, silakan nih pesannya seperti apa nih sampaikan ke sahabat ceplak. Sebenarnya hampir sama aja Ya. Kang Roy. Kita harus benar-benar serius menghadapi ini karena sebentar lagi ini beberapa hari lagi ya. Betul. Kalau hitungan para sahabat itu sudah meninggalkan bulan puasa itu sudah meminta kepada Allah, pengen bulan puasa lagi, pengen bulan puasa lagi, ya Allah, Iya. turunkan semua bulan ini menjadi bulan Ramadan. Iya. Karena Betul. apa? Para sahabat ini bukan melihat beban puasanya, tapi para sahabat ini melihat bagaimana dalam bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan pahalanya, Betul. akan semua akan menjadi baiklah pokoknya di sini. Sedikit amalan pun akan menjadi dahsyat di bulan puasa. Jadi Siap, mantap. satu tips dari saya tadi harus benar-benar sekarang ini anggap bulan Syaban ini bulan yang untuk benar-benar persiapkan keimanan kita ini menuju ke Ramadan, serius untuk meraih pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala, terutama tadi ada satu malam yang benar-benar spesial yang diberikan kepada orang yang benar-benar beriman dan berserius untuk menjalankan puasa itu. Siap, terima kasih. Itu musakil tuh ilmu, wah sangat dahsyat bukannya. Makanya harus banyak-banyak gaul. Nah, sekarang ke Pak Ustadz Buas, mangga silakan. Jadi seperti yang banyak disampaikan oleh orang lain ya, bahwa kita ini anggap bulan Ramadan Ya. sekarang ini adalah bulan Ramadan mungkin yang terakhir karena umur tadi. Betul. Nah, itu. Tidak. Apalnya, Nah, siapa tahu apalagi sekarang misalnya jangan-jangan besok lusa kita dipanggil orang, maka Iya. kita jadikan seolah-olah Ramadan ini bulan Terakhir. Ramadan terakhir bagi kita, sehingga kita harus khusyuk. Maka kita niatkan dari kita ini lillah, lillahi ta'ala, kita dalam membersihkan badan, jiwa, kemudian memperbaiki hati di bulan Ramadan sehingga kita begitu masuk bulan Ramadan dalam keadaan suci, suci lahiriah, suci jasmaniah, suci rohaniah. Nah, kemudian untuk lebih mensucikan lagi sahabat-sahabat ceplak bisa ke orang-orang kita minta maaf Ya, orang betul. tua, tetangga, teman dan sebagainya sebagai bentuk supaya ibadah kita menjadi ibadah yang kholis atau mukhlis yang Amin. lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Aduh, terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz ya atas penjelasannya, berbagi ilmu. Karena itu tadi berbagi harta juga ada pasti ini berbagi ilmu lebih dahsyat mungkin ya. Ini pahalanya Pak Ustadz. Terima kasih nih buat sahabat cepak. Ini sahabat cepak itu tadi ya obrolan Kang Cepak berkunjung ke Pak Ustadz Roy, Pak Ustadz Ray. Sebenarnya Pak Ustadz Roy rumahnya ini kan berbeda rumah sama Pak Ustadz Buas. Jadi sekali lagi nanti kalau perlu ini untuk Ramadan nanti dikasih lah nomornya, ada 3 nomornya dikasih dan di sini nih ada di bawah ya sahabat ceplak. Itu tadi obrolan sangat luar biasa karena ini ya tadi perbanyaklah tadi kata Pak Ustadz berbuat baik, tok diengke-engke gitu kan besi usia kita nggak tahu gitu kan ya. Segera begitu kita kesempatan langsung berbuat jadi action ya. Jangan banyak teori pokoknya mah apapun ya, terutama ini di amal ibadah itu action yang diharuskan. Itu tadi terima kasih Pak Ustadz. Ini mudah-mudahan ilmu Pak Ustadz bermanfaat ya mungkin untuk keluarga Pak Ustadz dan yang lainnya dan akan terus ini jadi bekal ya sampai kita dipanggil nanti ya gitu kan, mudah-mudahan lah. Jadi nempel tuh ilmunya dan mungkin ini juga nih si YouTube ini karena Kang Cepak itu emang ini biar nggak apa-apa ada media ini ada berbagi info kebaikan. Jadi ya soklah perbanyak dengan ustadz-ustadz ini ya kalau bergaul apalagi menjelang Ramadan. Sekali lagi kalau perlu silahkan nanti di sini dikasih nomornya ya masing-masing ada. Jadi nggak usah susah repot cari di Google gitu kan kalau perlu. Kadang kan kalau Ramadan itu harus biasa suka banyak ya ini yang perlu gitu kan sini aja. Oke, sekali lagi terima kasih hatur nuhun Pak Ustadz ya. Sampai di sini dulu ya pas sahabat ceplak jalan-jalan seru Kang Cepak ke Pak Ustadz. Sampai ketemu lagi di jalan seru berikutnya. Saya Kang Cepak mau muter lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.